Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Maulida, NPM 90703.019. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar saya yang berjudul Pengaruh Tanaman Terhadap Kualitas Udara di Kelurahan Sekeloa. Mulai dari latar belakang. Udara adalah satu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara tidak tampak sehingga sering kita anggap tidak ada di sekitar bumi. Kita ada 5,8 miliar ton udara. Makin jauh dari bumi, rapat udara semakin kecil. Udara di alam tidak pernah ditemukan berarti tanpa poluan sama sekali. Beberapa gas seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan karbon monoksida selalu dibebaskan ke udara sebagai produk sampingan dari proses-proses alami seperti aktivitas vulkanik, pembusukan sampah, tanaman, pembakaran hutan, dan sebagainya. Udara yang bersih atau yang tidak mengandung polutan ini penting bagi makhluk hidup, karena jika udara tersebut tidak bersih, maka kesehatan makhluk hidup menjadi terancam. Udara yang bersih atau kualitas itu juga dipengaruhi oleh tanaman, karena tanaman punya pH2, lalu mengeluarkan O2 yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, kali ini akan dibahas mengenai pengaruh tanaman terhadap kualitas udara di Kelurahan Sekeloa di RW 11, 12, dan 13. Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong ini merupakan salah satu bagian dari wilayah Kota Bandung yang memiliki luas lahan sebesar 117 hektare. Secara geografis, Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong ini memiliki bentuk wilayah datar atau gelombang sebesar 50% dari total keseluruhan luas wilayah. Jika ditinjau dari tanah, Sekeloa ini pada 725 meter di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Sekeloa berkisar 26 derajat Celcius. Sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 2.133,63 mm per tahun dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari. Lalu daerah Kelurahan Sekeloa ini merupakan daerah pemukiman dan perkantoran, sehingga kawasan Kelurahan Sekeloa ini merupakan kawasan yang padat penduduk dan padat kendaraan yang menyebabkan udara di Kelurahan Sekeloa ini tercemar oleh polusi yang berasal dari kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena itu, dibahas mengenai pengaruh tanaman terhadap kualitas udara, karena agar diketahui dari banyak tanaman di Kelurahan Sekeloa ini apakah cukup untuk membuat kualitas udara menjadi baik. Mengingat udara yang bersih merupakan hal yang penting bagi makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dan berpengaruh juga terhadap kesehatan makhluk hidup. Lalu tujuan dari penelitian tugas besar ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kualitas udara di wilayah studi, lalu untuk mengetahui bagaimana pengaruh tanaman terhadap kualitas udara di wilayah studi, lalu untuk mengetahui luas RTH di wilayah studi yang diperlukan, untuk mengetahui solusi dari permasalahan udara di wilayah studi. Lalu untuk profil wilayah studinya, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong bukan salah satu bagian dari wilayah Kota Bandung yang memiliki luas lahan sebesar 117 hektare. Secara administratif, Kelurahan Sekeloa dibatasi oleh pada bagian selatan dibatasi oleh Kelurahan Sadang Serang, di bagian utara dibatasi oleh Kelurahan Dago, di bagian timur dibatasi oleh Kelurahan Sadang Serang dan Kelurahan Ciganung, Cibunying, Kaler, lalu pada bagian barat dibatasi oleh Kelurahan Lebak Gede. Lalu ini merupakan peta dari Kelurahan Sekeloa. Dan ini merupakan batas administrasinya. Lalu ini merupakan peta wilayah pengamatan, yaitu peta dari RW 11, RW 12, dan RW 13 di Kelurahan Sekeloa. Lalu untuk hasil pengamatannya, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama untuk suhunya 20 derajat, lalu cuaca cerah, lalu suasana lingkungan ramai, lalu batas 96 derajat, kayaknya 20 derajat Celcius, lalu humidity-nya itu 83%. Lalu untuk jumlah kendaraan yang lewat di RW 11 untuk mobil bensin jumlahnya 273, untuk mobil solar jumlahnya 22, untuk motor jumlahnya 534. Lalu untuk jumlah kendaraan yang lewat di RW 12, untuk mobil bensin jumlahnya yaitu 99,
Lalu untuk mobil solar jumlahnya 9, lalu untuk motor jumlahnya 51, lalu untuk jumlah kendaraan lewat di RW 13, untuk mobil bensin jumlahnya 51. Lalu untuk mobil solar jumlahnya 3, lalu untuk motor jumlahnya 22. Lalu jumlah penduduk RW 11 yaitu 1.720 jiwa, lalu jumlah penduduk RW 12 yaitu 1.725 jiwa, lalu jumlah penduduk RW 13 yaitu 2.148 jiwa. Lalu untuk jumlah tanaman di RW 11 yaitu 325, yang terdiri dari 108 tanaman besar, 97 tanaman sedang, dan 120 tanaman kecil. Lalu untuk jumlah tanaman di RW 12 ada 237 yang terdiri dari 112 tanaman besar, 34 tanaman sedang, dan 41 tanaman kecil. Lalu di RW 13 ada 169 yang terdiri dari 58 tanaman besar, 46 tanaman sedang, dan 65 tanaman kecil. Lalu luas wilayahnya yaitu sebesar 56 ha untuk 3 RW. Lalu ini adalah tabel dari jumlah pakai kendaraan mobil dan kendaraan motor dari masing-masing RW. Untuk jumlah pakai kendaraan mobil, jumlahnya yaitu 15. Lalu untuk jumlah pakai kendaraan motor, totalnya ada 42. Lalu ini merupakan jumlah LPG dari masing-masing RW yang jika dijumlahkan ketiganya berjumlah 715 LPG. Lalu untuk analisis datanya, pertama ada dari scrap existing. Dari perhitungan ini diketahui bahwa jumlah total dari seluruh scrap existing dari semua pohon dari 3 RW itu ada 62.174 pohon. Lalu yang kedua ada perhitungan jumlah kebutuhan pohon. Untuk jumlah pohon besar diketahui jumlahnya 25 pohon. Untuk jumlah sedang jumlahnya 12 pohon. Lalu untuk jumlah pohon kecil ada 5 pohon. Lalu yang ketiga ada luas RTH. Melalui perhitungan luas RTH diketahui bahwa RTH yang dibutuhkan untuk wilayah studi yaitu sebesar 0,0578 hektar. Lalu untuk kualitas udara di RW 11, 12, dan 13 di Kelurahan Sekelwa ini kurang baik karena banyak kendaraan bermotor yang lewat sehingga buat kualitas udara menurun. Tidak ada resep perhitungan kadar CO2 yang harus diserap oleh tumbuhan yang terbanyak dan tinggi yaitu mencapai 62.704 ppm. Tapi hal itu terbantu oleh adanya pepohonan yang ada yang mampu untuk menyerap CO2 tersebut sehingga udara tetap bersih, sehingga tanaman sangat berpengaruh sekali bagi kualitas udara di RW 11, 12, dan 13 Kelurahan Sekelwa. Lalu ini merupakan beberapa dokumentasi pada saat survei. Lalu kesimpulannya itu yang pertama, jadi kualitas udara di studi ini kurang baik karena banyaknya kendaraan bermotor yang lewat sehingga membuat kualitas udara menurun. Lihat dari hasil perhitungan kadar CO2 yang harus diserap oleh tumbuhan yang terbanyak dan tinggi itu mencapai 62.174 ppm. Lalu pengaruh tanaman terhadap kualitas udara yaitu kualitas udara di wilayah studi ini menurun, tapi hal itu terbantu oleh adanya pepohonan yang ada yang mampu menyerap CO2 tersebut sehingga udara tetap bersih dan lingkungan jadi asri sehingga tanaman sangat berpengaruh sekali bagi kualitas udara di wilayah studi. Lalu mulai perhitungan luas RTH yang dibutuhkan oleh studi itu sebesar 0,0578 hektar. Lalu solusi dari permasalahan udara di wilayah studi ini yaitu mungkin dapat ditambah lagi pepohonan di lahan yang kosong jika masih ada atau buat taman baru. Tapi jika tidak ada lahan kosong, maka bisa ditambahkan seperti pokok tanaman di dinding yang tidak terpakai yang disebut dengan teknik vertikal. Dengan teknik vertikal ini, jumlah tanaman yang dibutuhkan tetap terpenuhi dengan membuat dinding yang tidak terpakai, terutama di perkotaan yang biasanya jarang tutup lahan kosong karena padat oleh pemukiman dan perkantoran. Lalu, membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah studi. Lalu juga dengan lebih sering menggunakan sepeda untuk ke tempat yang dekat atau
kendaraan yang lewat di wilayah studi. Juga dengan melakukan larangan rokok di tempat publik atau di tempat yang ramai orang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.